Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imarat Tiarasani, peserta orientasi P3K Angkatan 13, akan memaparkan rencana aksi P3K dengan tema pelayanan pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dasar hukum pelaksanaan orientasi P3K yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan P3K, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Keputusan Kepala LAN Nomor 289 PDP 07 Tahun 2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Kemenpan RB Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Latar belakang yaitu tujuan umum ASN mencakup pegawai negeri, sipil, PNS, dan P3K. Sebelum bertugas, ASN perlu pembekalan terkait tugas, fungsi, nilai-nilai, dan etika jabatan. Orientasi P3K mencakup regulasi, struktur organisasi, tata kelola pemerintahan, dan budaya kerja. Pembekalan ini bertujuan agar ASN memahami core values berakhlak dan employer branding, bangga melayani bangsa. Tujuan khusus, melaksanakan pelayanan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PPLH Kabupaten Cirebon. Kedua, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup kepada pelaku usaha dan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui kualitas lingkungan, air sungai dan udara di Kabupaten Cirebon. Permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu dalam menjalankan tugasnya, penulis yang merupakan P3K fungsional pengendali dampak lingkungan bertugas di Dinas Lingkungan Hidup, bidang pengendalian lingkungan dan penataan hukum. Bidang ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan usaha mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Di Kabupaten Cirebon, jumlah tenaga fungsional pengendali dampak lingkungan yang berada di Dinas Lingkungan Hidup masih terbatas dibandingkan dengan jumlah aduan yang masuk, luas wilayah Kabupaten Cirebon, serta jumlah pelaku usaha, baik perusahaan berizin maupun usaha kecil menengah, serta aktivitas usaha rakyat seperti peternakan, pertanian, tambak, batu alam, dan lain-lain. Yang semua itu berpotensi menimbulkan layangan pengaduan bila mencemari lingkungan. Dari data kepegawaian, Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Manusia Pengendali Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon hanya berjumlah 4 orang, yaitu 2 PNS dan 2 P3K. Kondisi kekurangan tenaga pengendali dampak lingkungan ini berpotensi menyebabkan penanganan pengaduan menjadi kurang optimal, yang pada akhirnya dapat berdampak pada efektivitas pengawasan dan perlindungan lingkungan. Dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan pengelolaan pengaduan dapat dilakukan secara lebih profesional dan efektif. Pelayanan pengaduan lingkungan berfungsi sebagai sarana responsif pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan yang diadukan oleh masyarakat dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta memastikan pelaku, baik masyarakat luas dan pelaku usaha atau kegiatan, bertanggung jawab atas kegiatan mereka. Waktu dan tempat. Kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Bab 2. Nilai dan Etika Pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi misi. Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Di mana bersih? Pemerintah yang bersih, masyarakat yang menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, inovatif, menciptakan ekosistem pemerintahan dan masyarakat inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif, maju, mewujudkan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan kearifan lokal, agamis, memiliki keimanan, taat beribadah dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari, aman, pemerintah menghadirkan suasana asri rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kerawanan bencana alam, dan konflik. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani akuntabel, dan profesional, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya,
menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Berikut adalah struktur organisasi tata kerja SOTK pemerintah Kabupaten Cirebon. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K yang memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Manajemen P3K memiliki tugas, fungsi, dan manajemen. Sementara penilaian kinerja yaitu hasil kinerja, perilaku kerja, instrumen penilaian P3K. Nilai dan etika Dinas Lingkungan Hidup. Renstra Dinas Lingkungan Hidup memiliki rancangan strategi yang diturunkan dari visi misi Kabupaten Cirebon tahun 2025, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman, di mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menyangga visi aman, yaitu pemerintah menghadirkan suasana asri, aman, dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kerawanan bencana alam, dan konflik sosial, di mana ruang lingkupnya ketentraman, ketertiban, kebencanaan, dan lingkungan hidup. Bab 3. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Dinas Lingkungan Hidup memiliki program prioritas yaitu kampung bersih, lingkungan bebas kumuh, modernisasi pengelolaan sampah, pengembangan sistem informasi manajemen lingkungan berbasis IT, pengembangan taman keanekaragaman hayati, pembangunan taman alun-alun kecamatan tematik, Cirebon bebas banjir, pembentukan kampung tangguh bencana, penghijauan lahan kritis, lahan tidak produktif, area lindung, dan resapan air. Berikut adalah SOTK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon memiliki kedudukan sebagai unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi-fungsi seperti perumusan kebijakan lingkungan hidup, perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya. Berikut adalah tupoksi P3K pengendali dampak lingkungan hidup ahli pertama, sesuai Kemenpan RB nomor 30 tahun 2019. Rencana hasil kinerja. Rencana hasil kinerja memiliki 3 kegiatan. Yang pertama, melaksanakan pelayanan pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup tingkat kabupaten dan kota yang memiliki tujuan kinerja terselesaikannya pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PPLH Kabupaten yang memiliki indikator perolehan jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup tingkat kabupaten kota yang ditindaklanjuti, yang mana memiliki capaian 100% karena dari 14 pengaduan yang ditangani dari 14 pengaduan yang masuk. Kegiatan kedua yaitu melaksanakan sosialisasi kebijakan bidang lingkungan hidup pada kegiatan usaha. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan bidang lingkungan hidup pada kegiatan usaha memiliki indikator perolehan yaitu terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan bidang lingkungan hidup pada kegiatan usaha yang memiliki capaian 1 kali setiap tahun. Kegiatan nomor 3, melakukan pemantauan kualitas lingkungan, yaitu pengujian kualitas air sungai dan udara pada Kabupaten Cirebon, yang memiliki tujuan kinerja mengetahui kualitas lingkungan air, sungai, dan udara di Kabupaten Cirebon. Dengan indikator perolehan, terpantaunya kualitas lingkungan air, sungai, dan udara di Kabupaten Cirebon dengan capaian 100% dari jumlah yang terpantau, di mana kualitas air sungai terpantau 42 titik per tahun dan kualitas udara terpantau di 80 titik pemantauan di tiap tahun. Dengan waktu perolehan di 3 kegiatan ini selama 2024 sampai 2029.
Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan rencana aksi, di mana gambar pertama yaitu kegiatan pelayanan pengelolaan pengaduan kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran udara kegiatan penjemuran bulu ayam berupa verifikasi lapangan di lokasi yang diadukan. Pada gambar kedua yaitu kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler. Dan gambar ketiga yaitu sosialisasi kebijakan bidang lingkungan hidup dengan tema kebijakan penataan hukum bidang lingkungan hidup. Kesimpulan dari ini, orientasi ASN P3K sebagai cara untuk membekali pegawai dengan pemahaman tentang tugas, hak, kewajiban, serta sistem kerja di pemerintahan. Penyusunan rencana hasil kerja pengendali dampak lingkungan menjadi langkah yang efektif untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Saran, berdasarkan hasil orientasi P3K, terdapat beberapa saran seperti diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis yang lebih spesifik sesuai dengan bidang tugas masing-masing ASN P3K. Yang kedua, meningkatkan literasi terhadap regulasi, kebijakan, dan sistem pemerintahan untuk memahami tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik. Dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk mengukur efektivitas kerja serta memberikan umpan balik guna perbaikan di masa mendatang. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.